tidak terhingga sampai kapanpun. Amaluna baina qabul wa raddiha illa salatu ala Rasulillah. Setiap amal dan perbuatan kita bisa diterima, bisa ditolak sama Allah. Bisa jadi ada yang sholatnya nggak khusyuk, atau ada yang sholatnya berantakan, ada yang zikirnya sambil bercanda, ada yang kadang kalau ngerjain puasa tengah hari bolong dia minum diam-diam. Amalan kita bisa diterima, bisa ditolak. Illa salat ala Rasulillah, kecuali salawat sama Rasulullah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan yang hadir di sini rajin baca salawat sama Rasulullah. Rajin istiqamah baca salawat sama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Karena salawat sama Nabi, Bu, Pak, orang kalau rajin baca salawat itu apa aja bisa nurut sama dia. Makanya kalau ibu-ibu punya anak kadang bandung, susah dikasih tahu, banyakin sholawat. Banyak sholawat apapun bisa nurut. Al-Imam Jazuli, ya, di dalam kitab Imam Jazuli, tahu Imam Jazuli, pengarang kitab Dalail Khairat. Ini Imam Jazuli, dia saking alimnya dan cintanya sama sholawat, tiap hari bikin sholawat. Sholawat hari Senin, sholawat hari Selasa, sampai sholawat hari Minggu. Sampai pernah ini satu waktu, kenapa Imam Jazuli bikin kitab Dalail Khairat? Imam Jazuli lagi bermusafir ke satu kampung. Sampai di kampung tersebut Imam Jazuli pengen ambil air wudhu, pengen sholat. Begitu masuk di kampung tersebut, apa yang terjadi? Ternyata ketika Imam Jazuli sampai di kampung tersebut, masjidnya atau tempat sholatnya nggak ada air. Akhirnya Imam lihat ada air di, begitu ada air di sumur tapi nggak ada timbanya. Bingung Imam Jazuli, ini ngambil airnya, timbanya nggak ada. Apa yang terjadi? Nggak lama Imam Jazuli bingung, mau tayamum tapi ada air, mau ambil nih air tapi nggak ada timbanya, bingung. Lalu datang seorang anak kecil kurang lebih umurnya 8 sampai 9 tahun nyamperin Imam Jazuli. Apa dia bilang? Ya ahlal musafirin, orang yang lagi musafir, haturidu antu salat. Kamu pengen sholat, kamu pengen ibadah, Ma, kamu pengen air. Iya, kata Imam Jazuli, saya pengen air, saya pengen sholat. Itu air, kata ini anak kecil. Itu air. Iya, tapi nggak ada embernya, nggak ada gayungnya. Gimana mau ngambil airnya? Apa kata ini anak kecil? Saya kalau wudhu nggak pakai ember biasanya. Kalau wudhu nggak perlu pakai ember. Kaget Imam Jazuli. Loh, gimana caranya kamu ngambil? Pakai selang? Enggak. Saya diajarin sama orang tua saya kalau ngambil di sini nggak pakai ember. Terus bagaimana? Antum tahu apa yang dikerjain oleh anak kecil ini? Anak kecil ini dia ludahin itu sumur, airnya naik keluar, tumpah sampai luar. Kaget Imam Jazuli. Kok bisa begitu katanya? Ini anak kecil. Apa yang terjadi? Ini Imam Jazuli bingung. Kok bisa begitu katanya? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bisa jadi begitu? Apa ini anak bilang, wah saya nggak ngakuin apa-apa. Amalan apa yang kamu diajarkan oleh orang tua kamu sehingga air bisa ngikutin apa yang kamu mau? Saya nggak ngerjain amalan apa-apa. Bohong, kata Imam Jazuli. Pasti ada satu amalan yang membuat seluruh ciptaan Allah bisa ikutin apa yang dia mau. Kata ini anak, wah saya cuma disuruh rajin sholawat sama ibu saya. Tiap hari saya nggak boleh kurang dari 15.000 kali baca sholawat. Saya nggak ada amalan apa-apa, ibu saya cuma ngajarin dari saya kecil salawat Allahumma sholli Muhammad, Allahumma sholli Muhammad. Tidak ada satu detik pun saya berjalan kecuali setiap langkah saya jalan sambil Allahumma sholli Muhammad, Allahumma sholli Muhammad, Allahumma sholli Muhammad, terus salawat. Sehingga kurang lebih sekitar 15.000 kali. Itu doang yang membuat apapun yang saya pengen Allah kasih, kata dia. Akhirnya dari inspirasi anak kecil tersebut yang baca salawatnya begitu banyak, Imam Jazuli lah mengarang satu kitab yang disebut Dalail Khairat. Isinya sholawat tiap hari. Makanya mudah-mudahan yang rajin sholawat bisa naklukin. Yang penting naklukinnya yang bener, jangan lakinya ditaklukin. Lagi ditaklukin, gue baca sholawat nih laki gue nurut. Nah ini masalah nih.
Begitu juga lakinya, ku baca salat biar bini gue nurut, kuat-kuatan sholawat jadinya itu di rumah. Biar jadi berkah rumahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Memperbanyak sholawat mendapatkan kebaikan. Makanya mudah-mudahan kampung kita, wilayah kita menjadi kampung yang penuh sholawat kepada Rasulullah SAW. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yazid. توسلنا ببسم الله وبالهدي توسلنا ببسم الله وبالهدي وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة وبالهم وبالغمة بأهل البدر يا الله صلاة الله صلاة الله أنا دربكanya رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من تذكر جيران مني سلامي ما نجد جامعا يجرى من مكلاتي بدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم manusia idolaku manusia yang ku cinta Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil
cinta Nabi Allah Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Saya tanya, semuanya cinta gak sama Rasulullah? Cinta. Rindu gak sama Rasulullah? Sayang gak sama Rasulullah? Cinta gak sama Rasulullah? Cinta tanpa bukti, cinta gombal. Cinta yang sebenarnya adalah yang bisa dibuktikan dengan perbuatan. Ketika seseorang menyebut kalimat cinta, kalau dia bilang cinta tapi tidak bisa dibuktikan, maka cintanya dusta. Betul? Betul? Saya tanya, semua yang di sini cinta nggak sama Rasulullah? Cinta. Sayang nggak sama Rasulullah? Rindu nggak sama Rasulullah? Saya tanya ibu di sini, sayang nggak sama Rasulullah? Cinta nggak sama Rasulullah? Betul? Dulu zaman Rasulullah ada seorang wanita, ibu-ibu, emak-emak Nabi. Emak-emak zaman Rasulullah cintanya luar biasa sama Nabi yang tidak ada tandingannya. Saking cintanya ini wanita di zaman Rasulullah. Pernah suatu ketika ini wanita, suaminya ikut perang bersama Rasulullah, ayahnya ikut perang bersama Rasulullah, anaknya yang dia cintai ikut perang bersama Rasulullah. Peperangan berlangsung sekian minggu sampai ketika waktunya ini wanita menunggu di depan pintu kota Madinah. Kalau bahasa kita ini, ibu-ibu lagi nunggu depan muncul. Misalnya, ini ibu nunggu di depan pintu kota Madinah menanti kedatangan rombongan yang ikut berperang bersama Rasulullah. Apa yang terjadi ketika ini ibu datang menunggu di depan pintu gerbang kota Madinah? Ternyata rombongan Rasulullah datang menghampiri ini ibu, dan satu orang sahabat yang bertanya, wahai ibu, mohon maaf, apa yang sedang kau tunggu? Ini ibu bilang, saya sedang menunggu rombongan dari Rasulullah. Mohon maaf ibu, kalau kau menunggu ayahmu sudah menjadi syahid di medan perang. Kalau kau menunggu suamimu sudah menjadi syahid. Kalau menunggu putramu sudah menjadi syahid di perang. Apa yang tunggu ibu? Rasulullah, wahai sahabat-sahabat suamiku, ketahuilah, tidak tanya di mana suami saya tidak tanya di mana ayah saya nggak tanya di mana anak saya, yang saya tanya di mana Rasulullah SAW. Apa jawaban sahabat ini? Alhamdulillah, kalau Rasulullah sehat walafiat ada di tengah-tengah barisan para sahabat. Tidak lama datang Rasulullah keluar dari barisan tersebut, menghampiri ini ibu, dan ini ibu langsung lari bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, kullu musibata ba'daka hayyinun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, semua musibah, mau anak saya meninggal, suami saya meninggal, ayah saya meninggal, itu semua musibah kecil ya Rasulullah. Yang penting kau selamat dan saya mampu memandang wajahmu lagi ya Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Ini ibu-ibu yang cinta sama Nabi, yang lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya dari apapun. Betul? Mudah-mudahan di sini semuanya bisa seperti itu. Amin. Cintanya nggak bisa diucapkan dengan kata-kata, namun dibuktikan dengan perbuatan. Tidak hanya lisan, namun ditunjukkan dengan perbuatan. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bibarakatih. Sayyidina Anas bin Malik itu ketika Rasulullah hijrah, ibundanya seorang wanita melihat para sahabat berbondong-bondong ke rumah Nabi bawa hadiah. Namanya tetangga baru kalau kita bilang. Bawa hadiah ke Rasulullah. Ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih tempat barang, ada yang ngasih pakaian, semuanya ngasih hadiah ke Rasulullah. Ibundanya Anas bin Malik bingung mau ngasih apa ke Rasulullah, sebab dia nggak punya apa-apa. Apa yang terjadi? Ibundanya Anas bin Malik langsung menggendong anaknya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa.
tapi saya punya anak saya yang akan menemanimu sampai akhir hayatmu ya Rasulullah. Diserahin anaknya sama Rasulullah SAW. Sayyidina Anas bin Malik. Coba kita sama anak kita, serahin namanya Ustadz aja ngedumel. Ustadz, jangan dipukul dong anak setan. Ini anaknya dikasih buat Rasulullah. Akhirnya didoain sama Rasulullah. Anas bin Malik ketika Rasulullah wafat menjadi orang yang kaya raya dengan iman, yang memiliki banyak keturunan berkah doanya Rasulullah SAW. Sampai beliau mengatakan bertahun-tahun khidmat bersama Rasulullah, tidak pernah satu kali saya dimarahi, bahkan ditegur dengan keras dari saya punya guru atau saya punya yang mengasuh saya, itu Rasulullah SAW. Saking sayangnya Rasulullah kepada Anas bin Malik. Mudah-mudahan kita bisa cinta sama Rasulullah, kita bisa sayang sama Rasulullah, amin. Kita bisa rindu sama Rasulullah, amin. Mudah-mudahan acara malam hari ini bisa menghidupkan hati kita cinta sama Rasulullah, amin. Sama Rasulullah, kalau nggak malu cinta Rasulullah, hadir pembagian kayak pakai tali, malu. Makanya pecinta Rasulullah kalau di mana ada majelis datang duduk, amin. Man fadda'ani waqta syababihi fakabbara ali arba'an liwafatihi. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang masih muda maupun udah tua hadir majelis malesan, nih di Darul Aman sini majelis mau ngaji males-malesan nunggu ada dulu. Kata Imam Syafi'i, fakabbaru ali arba'an wafati, akan saja 4 karena laksana mayit yang berjalan. Ngapain hidup kesana kesini, berangkat pagi pulang malam, tapi majelis seakan-akan kakinya diborgol seperti orang yang tidak mau datang ke dalam majelis tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kata Imam Syafi'i, takbirkan saja 4 kali laksana mayit yang berjalan. Karena orang kalau hidup tidak pernah mau mentazkiyatun nufus, tidak pernah mau hadir majelis, yang dimana majelis semacam ini tidak ada ganjaran yang paling kecil kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa udah pasti diampunin, gak usah bingung, gak usah nanya, emang diampunin deh, gak usah nanya, sudah pasti janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Persaksikan wahai para malaikat, mereka yang hadir baik dengan jasad maupun dengan ruh maupun dengan cita-cita untuk hadir dan sampai ushidukum ya malaikati anni Fartulahum, persaksikan wahai para malaikat, mereka telah aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Mudah-mudahan pulang dari sini diampuni dosanya semua, amin. Itu ganjaran paling kecil. Ganjaran yang berikutnya apa? Ghanimatul majalasatul dzikri al jannah. Ganjaran yang kedua adalah sorga. Ganjarannya Ibu-ibu mau sorga nggak? Mau. Habib, sorga kan mati, nunggu mati dulu, Bib. Saya pengen ganjaran yang kelihatan. Kalau surga kan mati dulu baru ngerasain. Tenang. Di sini hadisul ammah namanya, hadisnya umum. Ganjaran ghanimatul majalasatul dzikri al jannah. Ganjaran majelis ilmu itu, majelis zikir itu adalah surga. Nggak dibilang surga dunia, nggak dibilang surga akhirat. Intinya surga. Surganya orang yang punya utang apa? Lunas utangnya. Surganya orang yang belum kawin apa? Dapat jodohnya. Surganya orang yang sumpah, lapang hatinya, berkah majelis zikir. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang banyak berzikir kepada Allah, banyak bersolawat kepada Rasulullah. Dan alhamdulillah hari ini luar biasa. Saya nggak sendirian, banyak juga teman-teman saya, ya, ada Habib Ali Segaf, ada Habib Agil Al-Habsyi, ya, mereka lagi dalam perjalanan. Saya undang semuanya untuk kumpul sama-sama di sini sama kita semuanya, ya. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan buat majelis kita, ya, buat wilayah kita, buat kampung kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ketika Rasulullah wafat, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Umar bin Khattab tidak terima dengan kematiannya Nabi. Sayyidina Umar bilang, siapa yang menyebut Muhammad mati, maka saya akan tebas kepalanya. Saking cintanya mereka sama Rasulullah, Sayyidina Umar nggak mau kedengaran ada yang bilang Rasulullah wafat. Lalu datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Siapa orang yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tapi siapa orang yang menyembah Allah, niscaya Allah hidup dan tidak akan pernah mati sampai kapanpun. Baru Sayyidina Umar akhirnya terenyuh.
ya, bahwa kesedihan itu akan menyampaikan dia nanti kelak berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang maha hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Hadirin, saya tanya sama antum sini karena Habib apa karena Allah? Karena Allah. Datang ke sini karena majelis atau karena hatinya tergerak pengen salawat sama Rasulullah? Ya, mudah-mudahan hatinya kokoh datang karena Allah, sehingga tidak berubah hati kita, tetap kita ngarepin ridhanya Allah. Amin. Kita ngarepin barokahnya. Mudah-mudahan pulang dari sini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyampaikan sedikit, ya, beberapa maklumat yang harus saya sampaikan. Beberapa jam yang lalu saya dapat kabar yang membuat saya kaget, ya, karena guru kita Habib Alwi bin Hamid bin Syahab dapat musibah yang menyebabkan beliau titip salam dan amanat, sekaligus ada ijazah yang dititipkan daripada Maulid Simtudorar yang tetap beliau sampaikan. Beliau mengucapkan tadi, mengirim daripada voice note dan chatting, bahwasanya ada musibah yang menyebabkan beliau tidak bisa hadir bersama kita. Tapi beliau minta doanya, minta ridhonya, minta ikhlasnya agar diberikan kesehatan wal afiyah dalam dakwahnya, dan mudah-mudahan beliau bisa datang lagi ke tempat kita di waktu yang ditentukan akan berikutnya, kata beliau. Tapi beliau sampaikan bahwasanya tolong sampaikan kepada umatnya Rasulullah bahwasanya kecintaan mereka harus tetap tumbuh sampai kapanpun kepada Rasulullah. Apapun kondisinya, jangan sampai hati kita sedih padahal Rasulullah gembira dengan perkumpulan kita. Jangan sampai kita kecewa padahal Rasulullah senang melihat kita hadir. Jangan sampai kita seakan-akan tidak percaya rukun iman. Apa rukun iman yang ke-6? Percaya qada dan apa itu qada dan qadar? Sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kata Imam As-Suyuti, beliau mengatakan, saya tidak pernah merasakan dosa yang paling besar dalam hidup saya kecuali ketika saya sakit perut, habis minum susu, lalu saya ucapkan, gara-gara nih susu nih gue jadi sakit. Kata Imam Suyuti, itu salah satu dosa yang paling besar yang pernah saya jalani, bahwasanya sakit itu datangnya dari Allah, bukan dari susu. Susu cuman penyebab, betul? Cuman penyebab. Makanya kita belajar kadar Allah. Mudah-mudahan takdir kita ini semuanya udah Allah atur yang terbaik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah lebih tahu dan kita nggak tahu. Mudah-mudahan keberkahan kita tetap sampai kepada kita. Anda sampaikan sedikit khususnya buat panitia majelis dan semua yang datang. Di dalam kita, di sanad kita ada namanya kitab Maulid Simtudurar, karangan Al Habib Ali bin Muhammad Al Habishi, ya, Sewun Hadramut Karim. Ya, kitab Maulid ini sering dibaca di majelis Rasulullah di Jakarta, di seluruh dunia dibaca. Nah, mudah-mudahan katanya Anda dengar di sini akan mengamalkan kitab tersebut. Ya, Simtudurar, ya, daripada Al Habib Ali bin Muhammad Al Habishi. Makanya tadi beliau sudah mengonfirmasi dan Ana sudah mintakan khusus buat jamaah Bukit Cikasungka dan sekitarnya yang hadir pada malam hari ini, untuk apabila mengamalkan satu ilmu dengan sanad yang jelas supaya menjadi ijazah yang barakah. Makanya natawassalu bihadzal ijazah min Habib Alwi bin Hamid bin Syahab wa min syukhina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib wa Al-Habib Ahmad bin Husin Aidi min syekhuhu anjastukum ala hadzal kitab al-maulid as-simtar fi al-laila wa anjastukum ala dhalik qabiltu ijazah. Qabiltu, katakan qabiltu ijazah. Mudah-mudahan ijazah ini bisa diterima. Nanti Ana mintakan sama beliau, insya Allah ada kesempatan untuk ditulis ijazahnya, dihadiahkan untuk semua warga Darul Aman dan sekitarnya, biar dapat keberkahan dari Simtudurar dengan sanad yang kita sampai kepada guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, assalamun alaik
يا رفيع الشأن والدرج يا رسول كل بيت وانت ساكنه ليس محتاجا إلى صرج يا رسول ومريض أنت عيده قد أتاه الله بالفرج يا رسول. Ayo yang infak malam ini biar berkah hidupnya, dilunasin segala utang-utangnya, diangkat derajatnya semuanya. Wa maridin anta aiduhu qad atahu Allah bil faraj ya Rasul. Yang keluarkan infaknya biar sehat walafiat, berkah diganti oleh Allah berlipat-lipat. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim ya Rasul. Syubbihu bil-wajbi mithla ma qad ja'a fi sunani ya Rasul. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim ya Rasul. وعمتنا في طريقتهم والمعافاتهم من الفتن يا رسول. ربي فاغفرنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya pengen ajak ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini pasti semuanya punya masalah. Yang mati aja bermasalah, apalagi yang hidup. Saya pengen ngajakin ibu-ibu pada malam hari ini khusus, bil khusus pada kesempatan kali ini, tenangkan hati kita, tenangkan jiwa kita. Saya meyakini dengan sepenuh hati yang paling dalam, dari lubuk yang paling dalam, malam hari ini Allah turunkan rahmat buat semua yang hadir. Amin. Saya berharap dengan keberkahan majelis ini ada sesuatu yang bisa kita rasakan setelahnya. Amin. Saya mengajak ibu-ibu semuanya untuk baca zikr salat ala Rasulillah, zikir salawat yang kita amalkan sedikit beberapa menit, tapi dibarengi dengan niat dalam hati setiap penyebutan salawat tersebut. Ya, kita baca salawat, tidak usah pakai hadroh, kita baca salawat, ikutin saya. Tapi selama salawat ini dilantunkan, tolong saya minta hadirkan hati kita, sebutin hajat kita semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dari lubuk paling dalam, yang lubuk-lubuk yang udah terpendam, sebutin semua hajat-hajat kita. Dan nanti kalau dikabul datang ke tempat saya, kabarin ya, Beb dikabul Beb. Amin. Amin. Saya tunggu kabar baiknya insyaallah. Amin. Kita baca selawat sama-sama, hadirkan hati kita sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad, 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 Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد
محمد اللهم صل على 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 محمد على محمد اللهم صل 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 على اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله العظيم 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 جميع المعاصي والذنوب أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر يا رب pandang hati-hatinya semua ya Allah, kabulkan hajat-hajatnya semua ya Allah, berkahi semuanya ya Allah. Astaghfirullah. Ya Allah, yang punya cita-cita cepatkan cita-citanya ya Allah, yang punya hajat kabulkan secepatnya ya Allah, yang punya dosa ampuni ya Allah. Astaghfirullah. Ya Allah, bersihkan hati semuanya yang ada di sini ya Allah, berikan istiqomahan dalam taat kepadamu ya Allah. Astaghfirullah. Ampuni kita semua dari ucapan, perbuatan, tingkah laku yang buruk ya Allah. Malam hari ini kita taubat dengan taubatan nasuha ya Allah. Biar hajat-hajat kita tidak ada penghalang ataupun hijab dijabahnya ya Allah. Kami menunggu setiap hari daripada pengkabulan hajat-hajat kami ya Allah. Jadikan malam ini menjadi pembuka segala wasilah yang tertutup ya Rabb. Berkah perkumpulan ini pandanglah kami pada malam hari ini ya Allah. Ampuni dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Sampaikan kami kepada Rasulullah ya Allah.
anak yang soleh dan solehah. Jadikan suami kami suami yang soleh. Jadikan istri kami istri yang solehah. Jadikan rumah tangga kami penuh dengan kebahagiaan ya Allah. Malam hari ini pandanglah kami ya Allah dengan ketulusan hati kami yang hadir. Takdirmu mendatangkan kami di tempat ini ya Allah, berkah para panitia yang ada ya Allah. Jadikan ini menjadi pembuka segala yang tertutup dalam hidup kami ya Allah. Sebagaimana janjimu ya Allah, malaikat mengelilingi majelis-majelis semacam ini ya Allah. Bawa doa-doa kami menuju-Mu ya Allah. Berkahi hidup kami semua mulai dari malam hari ini ya Allah. Jadikan anak-anak kami yang cerdas dan pintar dalam taat kepada-Mu dan ilmu agama-Mu ya Allah. Jadikan istri-istri kami istri-istri yang membahagiakan hati kami dalam wabatinan wa salihan ya Allah. Jadikan suami kami mudah mencari rezeki, bahkan tidak perlu bersusah payah ataupun banting tulang. Kau datangkan, dekatkan, berkahkan ya Allah. Jadikan rumah tangga kami penuh dengan kebahagiaan dunia wal akhirat ya Allah. Sebagaimana kami berkumpul di sini ya Allah, kumpulkan kami di surga-Mu ya Allah dengan kebahagiaan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunin kedua orang tua kami. Ampunin orang tua kami ya Allah, yang mungkin pernah kami sakiti dengan tangan kami, yang mungkin pernah kami hina dengan lisan kami, yang menyebabkan terhalangnya segala keberkahan hidup kami. Ampunin mereka dan ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ampuni semua orang-orang yang pernah menyakiti kami, maafkan mereka ya Rabb. Ya Allah, lapangkan hati kami, lapangkan jiwa kami, lapangkan diri kami, lapangkan keberkahan kehidupan kami. Ampunin semua orang yang jahat kepada kami, angkat derajat mereka ya Rabb, dan angkat derajat kami, berkah mereka orang-orang yang Kau ridhoi ya Allah. Ridhoi kami pada malam hari ini ya Rabb. Tunjukkan kepada kami jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Jalan orang-orang saleh, jalan yang sebagaimana Kau tunjukkan jalan menuju tempat ini. Tunjukkan kami jalan menuju keridhaan-Mu ya Allah. Bibarakatil Sayyidil Mustafa sallallahu, bibarakatil hadal majlisil mubarak, bibarakatil maulid simtud durar, bibarakatil Habib Ali bin Muhammad al-Habashi, bibarakatil awliya wa salihin wa syuhada wa tabi'in wal anbiya'il mursalin, wa bibarakatil malaikati ajma'in, wa bibarakati azwajir rasul sallallahu alaihi wasallam, wa bibarakatihim ikdi hajatina fi hadha layla ya Rab. 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 Ya Allah, ya Allah, Ya Allah ya Karim, Ya Allah ya Rahim, ikdi hajatina ya Arhamar Rahimin bi jahi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah alina futuhal arifin min babil ilmi bi taqwa wa bil istiqamah. Allahumma arzuqna min mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tu'tina min barakati Rasul, barakatil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan del hisab wa 'amalan min al-'azab wa nasiba min al-jannah warzuqna nadrija ila wajhikal karim ya arhamar rahimin. Bibarakatil kalimatul amin ikdi hajatina ya Rabb. Biwasilatul kalimatul amin ikdi hajatina ya Rabb.
ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجتاب المباركة اقضي حاجتنا وبسر وبحق وبكرم وبسر الفاتحة ومن حد الكتاب بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Yang meyakini malam hari ini doanya dijabah, tolong datang ke tempat saya, kabarin kalau doanya dijabah. Yang meyakini malam hari ini mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni abdi bi, saya gimana Anda? Kalau Anda yakin, saya pun kabulkan kata Allah. Kalau Anda ragu, jangan minta, sudah. Oh, ragu kok. Ya, mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, banyak sahabat-sahabat saya yang datang pada malam hari ini. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Serang, ada yang dari TikTok, ada juga. Datang juga. Ya, kita pengen mendengarkan mereka semua untuk menyampaikan maidhah. Udah datang belum nih? Hah? Udah diadiasa? Hah? Udah diadiasa? Maghrib dari mana? Oke. Ya, mudah-mudahan semua yang datang bisa menyimak sedikit demi sedikit maidhah, niatin untuk mendapatkan ilmu, niatin mendapatkan manfaat, niatin mendapatkan hikmah. Jangan bangun kecuali Allah berikan kita menjadi orang-orang yang istiqomah di majelis. Amin. Jadi majelis malam hari ini beda dari majelis yang lain. Jadikan malam hari ini penuh dengan kehadiran dan keridhaan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita sama-sama penyampaian dari saya, mudah-mudahan ada manfaat. Sambil menunggu sahabat-sahabat kita datang, kita minta hadrah untuk pimpin sholawat, meriahkan malam hari ini dengan sholawat kepada Rasulullah. Tebarkan cahaya Rasulullah, tebarkan cahaya nur. Ibu-ibu, majelis ini enak atau tidak ditentukan oleh hati kita. Yang majelis pengen majelisnya jadi enak, jadikan bacaan setiap syair-syairnya dirasakan dalam hati. Tapi yang pengen setan lebih menang, maka bikin sumpah sendiri. Makanya penentunya diri kita. Mudah-mudahan bisa manfaat semuanya. Fadal hadrah, bacakan syair-syair biar gembira pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli